Selamat malam, perkenalkan saya Nicholas Renaldo dengan NIM 0483490061 akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah basis data. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, kita buka X. Kita klik Start untuk Apache dan MySQL-nya. Berikutnya, kita pergi ke sini, kita ketik localhost, kemudian phpMyAdmin. Nah, di sini kita mulai ikutin sesuai dengan panduan kita. Ini adalah IRD yang akan kita kerjakan. Nah, jadi sudah kita masuk ke XM Control Panel. Kemudian di sini saya memilih menggunakan PHP Jadi prosedur yang menggunakan CMD itu tidak saya ambil, saya pakai fokus yang di PHP saja. Nah, kita mulai buat basis data. Kita bisa klik New. Kita tinggal buat database name-nya apa. Kalau sudah, kita tinggal klik Create. Kebetulan di sini saya sudah langsung buat untuk mempersingkat waktu. Ada rumah sakit di sini yang sebagai contoh kasusnya. Kalau untuk menghapus basis data di sini di sini kita tinggal klik misalnya ini kita klik drop ya. Jadi untuk menghapus database. Klik ini. Oke, kemudian kita mau membuat table. Kita langsung aja di rumah sakit ini. Untuk buat table bisa pakai cara ini atau bisa pakai SQL. Di sini kita ketiknya. Misalnya kita pakai ini boleh juga, tapi jangan pasien juga, tapi kita bikin beda. Misalnya pasien 2. Di sini ada tombol go. Nah, otomatis kita cek di structure sudah muncul tabel pasien 2 di sini. Ya, supaya tidak double aja. Jadi karena pun sudah ada, saya langsung klik drop saja. Saya hapus. Untuk buat tabel kalau pakai SQL, tapi kalau mau buat tabel pakai create new table ini juga bisa langsung. Kita bisa langsung pasien 2, number of column-nya misalnya 4, ya kita tinggal klik create saja. Nah, di sini kita langsung isi. Nah, kalau kita melihat pada IRD yang sudah tersedia, yang pasien. Nah, pasien di sini ada ID pasien. Kita lihat, bagusnya kita langsung lihat di sini, jadi dia lebih jelas. ID pasien integer 3, maka kita buat di sini integer, length value-nya 3. Di sini ada gambar kunci atau lampu ini ya. Berarti itu jadi primary key. Lagu, kemudian AI-nya juga kita bikin kita centang. Kemudian berikutnya nama pasien varchar 30.
pasien, ini varchar 30, alamat pasien varchar 100, jenis kelamin integer 1. Kalau sudah kita save. Nah, karena di sini ada dikatakan foreign key, kalau ini kan primary key, kalau foreign key nanti dia bisa kita buat dari sini more, misalnya index. Nanti jadinya muncul kunci warna silver ini. Dan tadi AI itu auto increment ya kepanjangannya. Nah, dari sini kebetulan tabelnya berbeda. Di sini dokter admin, daftar, dan pasien dokter. Di tabel yang tadi sudah kita buat, itu tabel pasien ya. Tapi nggak apa-apa, ini sudah ada kan. Kita balik ke structure, sini aja. Ini sudah. Jadi untuk membuat table sama kolomnya itu caranya sama dengan yang tadi. Ini karena sudah tidak perlu saya hapus. Berikutnya, ini sudah, ini juga sudah. Berikutnya kita membuat database rumah sakit, kita pilih tab designer. Di sini posisinya. Nah, untuk membuat relasi, ini kita sesuaikan saja dengan gambar yang ada di sini. Nah, makanya tadi harus dibuat dulu foreign key-nya. Saya contohin misalnya di dokter admin. Di dokter admin dikatakan foreign key-nya adalah ID dokter dan ID admin. Nah, ID dokter dan ID admin tadi di sini ya. Nih, ini dokter, ini ID admin kita kasih indeks. Ya, ini sudah ada juga kebetulan. Jadi kita balik, kita pergi ke designer. Ini dia. Berikutnya adalah kita membuat relasi. Relasinya kita sesuaikan saja dengan yang seperti ini. Dengan yang contoh yang ini. Nah, saya kasih contoh satu. Ini kita delete aja. Di ID dokter ya, berarti pakai ini create relationship. Klik ID dokter di sini, klik ID dokter di sini. Ini cascade sesuai dengan instruksi dan kita klik OK. Dan kita save. Jadi sudah sama bentuknya dengan yang di sini. Berikutnya kita pakai DML. Nah, kita mulai insert nama pasien. Kita klik di pasien. Kita pakai SQL. Sebelumnya pasien di sini sudah saya input semua. Saya contohkan satu. Nanti karena kita lanjut nanti nomor 6 ya. Namanya kita bikin Joko saja. Kemudian kita klik Go. Ini ada terjadi error. You have error in SQL text.
Kalau masih merah nih berarti ada yang salah ini. Sorry ya. Nah, sudah berhasil. Jadi ketika kita browse, sudah muncul ini, data yang keenam. Oke, karena sudah berhasil, ini saya delete saja. Bisa juga pakai cara kedua, selain pakai SQL, kita pakai insert di sini. Kalau di insert di sini lebih mudah, kita tinggal input ID, input nama, alamat, dan jenis kelamin, langsung kita klik go. Dia bisa langsung tersimpan. Berbeda dengan SQL yang tadi, masih ada kemungkinan salah karena mungkin ada salah spasi, salah tanda petik, dan sejenisnya. Ini sudah. Nah, ini yang tadi contohnya pakai insert. Berikutnya kita pakai select. Select from pasien. Jadi ini logo. Nah, ini dia. Jadi tampilannya sudah sama dengan yang di sini. Sesuai urutan. Berikutnya select nama pasien, jenis kelamin from pasien. Kita tes di sini. Go. Ini dia hasilnya. Sudah sama. Ya, sudah sama. Selanjutnya select bersyarat. Kita pakai ini. Kita klik go. Ya, hasilnya sama. Joko Widodo dan Susilo yang muncul di sini. Berikutnya select join antar tabel. Nah, ini kita menggunakan tabel dokter, pasien dokter, dan pasien. Pakai yang ini, SQL, go. Ini yang muncul. Sesuai ya. Ada, kita lihat di sini aja. Joko Widodo, Bunga, dan Susilo. Waktu periksa, ya ini saya bikinnya seperti ini 2024. Kemudian ID resepnya juga muncul dan nama dokternya muncul. Sebenarnya resep dan nama dokter ini nggak bisa langsung muncul. Ini harus kita cek di pasien dokter dulu. Di sini harus kita masukin dulu datanya. Dengan cara klik insert, kita masukin ID dokter, kemudian ID pasien, kemudian waktu periksa, dan resep. Kalau kita tidak buat seperti ini, nanti hasilnya tidak akan bisa seperti yang tadi ini. Hasilnya tidak akan bisa seperti yang di sini tadi. Karena datanya masih kosong, maka itu datanya harus diisi terlebih dahulu. Inilah dia jadinya. Berikutnya adalah yang ini. Kita tes. Ini adalah join antar tabel dengan syarat tertentu ya. Kita go. Nah, ini ada kesalahan. Tanda petiknya nggak boleh dipakai. Go.
Yang muncul adalah Joko Widodo dan bunga. Oke. Selanjutnya adalah select fungsi matematika. Kita select count ID pasien. Countnya adalah 5. Cocok, countnya 5 ya. Sesuai. Berikutnya string. Select, kita mau yang mengambil JI. Sorry, JL ya. Yang ada alamatnya pakai kata JL. Left, ambil dari kiri 2 kata terdepan. Kita masuk. Bisa karena pakai tanda petik. Go. Masih nggak bisa juga. Berarti petiknya 1. Go. Oke. Yang muncul di sini adalah Susilo Poppy Bunga Mirna. Susilo Poppy Bunga Mirna. Ya, cocok. Berarti yang hanya ada JL aja depannya. Kemudian select between. Nah, ini ID pasien antara 3 sampai dengan 5. Kita masukkan kodenya. Go. Poppy Bunga Mirna. Cocok. Poppy Bunga Mirna. Ya. Berikutnya select like. Mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Saya ingin mengambil yang ada kata Jakarta di alamat pasiennya. Berarti di sini Ego sepertinya masih kurang tepat. Nggak boleh pakai petik ya. Go. Saya salah. Kesalahan skill sintaks 1064. Jakarta. Hmm. Nah, sudah berhasil. Apa ya salahnya tadi? Beda warna ya. Hmm. Berikutnya, ya ini cocok ya. Joko Susilo Bunga Mirna. Joko Susilo Bunga Mirna. Jadi yang ada alamatnya di Jakarta aja yang dapat tersortir. Berikutnya select order by. Kita cek di sini. Nah, jadi di sini urutannya Mirna Bunga Poppy Susilo Joko. Mirna Bunga Poppy Susilo Joko. Oke, sudah cocok. Ya, cocok ya. Berikutnya select group by. Ini dia. Ini kita tes. Joko Widodo dan Poppy. Ya, cocok. Hanya 2 yang muncul. Berikutnya update. Kita sini mau mengubah nama Mirna menjadi Mirna Marianti. Di mana dia posisinya adalah ID nomor 5. Gagal. Ini dia. Terus lagi. Oke, sudah berhasil.
menjadi Mirna Marianti. Ini ya. Tadi sebelumnya Mirna, sekarang jadi Mirna Mariati. Berikutnya adalah delete. Kita mau delete ID pasien yang nomor 5. Sebenarnya mau delete bisa langsung dari sini. Tapi kalau menggunakan SQL, caranya seperti ini. Muncul ya peringatan. Gak apa-apa, kita okekan saja. Di data nomor 5 sudah hilang. Nah, pada praktikum ini silakan dipilih pakai cara CMD atau PHP-MyAdmin. Di sini saya menggunakan PHP-MyAdmin saja. Jadi untuk laporan dan penilaian tugas, kenalan sudah dilakukan, langkah praktik sudah, hasil praktik sudah ditampilkan. Kemudian kata-kata penutup, sekian dari pengerjaan tugas 2 saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih.